Baiklah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita meneladani Kristus dalam pelayanan bab 8 ya. Tapi sebelumnya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah dan penyertaan-Mu yang senantiasa bersama kami dalam melaksanakan setiap aktivitas kami. Pada hari ini kami akan mempelajari dari firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir dalam hati kami pribadi supaya kami senantiasa dapat mempelajari materi yang kami ajarkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, amin. Untuk anak didik kami, kita akan mempelajari materi ini, tetapi sebelumnya kamu harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pelajaran ini. Yang pertama, yang menjadi tujuan kita mempelajari ini adalah mensyukuri teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya di dunia ini. Yang kedua, meneladani Yesus Kristus dalam hal berkarya kepada sesama. Yang berikutnya, membuat karya yang berkaitan dengan teladan Yesus dalam pelayanan dan berkarya di dunia ini. Baiklah, kita akan memulai meneladani Kristus dalam pelayanan. Yang pertama, apa yang kita bahas yang pertama dari sana, nanti bisa kamu baca bukumu, Alkitabmu di rumah, Matius 8 ayat 23 sampai 27. Yang pertama, pelayanan yang meneladani Kristus. Yang kedua, contoh-contoh pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bertumbuh saat kita melayani dan memiliki karakter Kristus. Yang pertama kita bahas pelayanan yang meneladani Kristus. Tuhan Yesus menjadi idola bagi remaja Kristen dalam setiap pelayanan. Ibu mau tanya kepada kalian, adakah idolamu di dunia ini? Misalnya idola artis, idola pemimpin, idola pemain sinetron dan sebagainya. Tentu kamu memiliki idola, ya. Tapi sebagai remaja Kristen, alangkah baiknya kita mengidolakan Yesus di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus mempunyai sifat karakter yang tidak berubah-ubah. Dia adalah menjadi tokoh yang utama, menjadi karakter dalam hidup kita. Contoh dalam pelayanan Yesus, dia melayani kelompok kecil, kelompok besar, secara pribadi dan keseluruhan. Dia bisa menerima setiap orang, baik yang kaya, yang miskin, yang susah, semua diterimanya. Kalau manusia belum tentu. Nanti kita mengidolakan seseorang artis atau idola kita itu belum tentu bisa menerima kita apa adanya. Di kekurangan kita, tidak keberdayaan kita belum tentu bisa diterima, kan? Tetapi Yesus bisa menerima dari setiap kekuranganmu. Contoh pelayanan Yesus seperti Simon. Dia memberikan gelar kepada Simon, yaitu Petra. Petra artinya batu karang. Anak-anak didik kami tentu sudah paham atau sudah tahu contoh-contoh pelayanan Tuhan Yesus yang lainnya. Misalnya kita lihat ya, contoh-contoh pelayanan Yesus yang lain. Yang pertama, Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya bisa kamu lihat, bisa kamu ingat di saat para murid itu mengalami musibah, di mana mereka sedang diterjang badai. Pada saat itu Yesus menyertai mereka dan mengusir, menghadik angin badai sehingga para muridnya selamat. Dan yang berikutnya, contoh pelayanan Yesus adalah makan bersama orang lain. Tuhan Yesus sungguh senang atau sangat senang makan duduk bersama dengan orang lain. Misalnya makan bersama murid-muridnya. Hal yang sama juga
diharapkan di keluarga kita? Kita diharapkan bisa makan bersama dengan keluarga, sanak saudara, orang tua. Pada saat kita makan bersama, di sana akan ada ketenangan, santai, mengenal satu sama lain, sesama anggota keluarga. Dibandingkan jika kamu tidak atau ke dalam keluarga mengambil masing-masing kegiatannya, ada yang makan, ada yang belum makan, ada yang begini, ada yang begini, nanti makin sibuk di dalam lingkungannya atau dengan urusannya sendiri, makin sulit mengetahui pribadi masing-masing. Jadi maksudnya di saat makan bersama kita bisa merasa santai, mengenal sesama anggota keluarga dan juga mengenal karakter teman-teman kita. Yang berikutnya, contoh-contoh pelayanan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah peduli terhadap kebutuhan orang lain. Yesus pernah meninggalkan tempat ramai karena peduli kepada kebutuhan orang lain, yaitu Yesus menemui dan melayani Yairus dan putrinya. Nanti bisa kamu baca dalam Markus 5 ayat 21 sampai 24, di mana Yesus benar-benar meninggalkan khayal orang ramai demi untuk melayani yang sedang membutuhkan. Anak didik kami peduli terhadap kebutuhan orang lain. Kita juga harus sensitif, harus peduli kepada orang lain yang membutuhkan tenaga kita atau bantuan kita, supaya teman kita tidak berputus asa, tidak down, tidak galau. Kita akan mengasih semangat dan akan membawa kehidupannya yang lebih bahagia. Yang berikutnya, pelayanan secara pribadi. Anak didik kami, pelayanan Yesus secara pribadi yang perlu kita tiru. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, yaitu dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah bangsa menjadi muridku, dan ketahuilah aku akan dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai sampai akhir zaman. Apa yang menjadi teladan contoh pelayanan Yesus ini bagi kita? Kita juga dalam masa remaja ini perlu menjadi teladan, menjadi pelayan kepada pribadi orang lain, seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam memberitakan Injil ke seluruh dunia. Artinya kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku kita sehari-hari. Itu juga sudah menjadi meneladani contoh pelayanan Tuhan Yesus. Kita juga bisa menjadi contoh pelayanan seperti di dunia ini. Kita lanjut, bertumbuh saat kita melayani. Bertumbuh saat kita melayani, ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan saat kita melayani. Yaitu yang pertama, dalam hubungan dengan Allah, lebih mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Yang kedua, dalam hubungan dengan diri sendiri, yaitu memiliki pemikiran yang sehat, pemeliharaan tubuh, penerimaan diri, dan lain-lain. Dalam hubungan dengan orang Kristen lainnya, yaitu peduli kepada sesama, mengampuni dengan tulus hati, dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan pelayanan, memberi karunia-karunia rohani atau talenta yang kita miliki dalam pelayanan kita kepada sesama. Dalam hubungannya kita dengan orang yang non-Kristen, yaitu menjadi saksi Kristus yang setia bagi sesama, baik melalui hidup maupun perkataan kita. Dalam hubungan kita dengan keluarga, yaitu menaati orang tua, menjadi berkat bagi keluarga. Dalam hubungan kita dengan peristiwa-peristiwa kehidupan, yaitu menghadapi kehidupan secara realistis. Dalam hubungan dengan masalah-masalah ke masyarakat,
Kita taat kepada pemerintah dan hukum negara. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Karena perintah Tuhan juga, kita harus tunduk kepada pemerintah. Kita harus taat dan patuh kepada pemerintah kita juga. Yang berikutnya, memiliki karakter Kristen. Anak didik kami memiliki karakter Kristen yang bagaimana maksudnya di sini? Yang pertama, memiliki komitmen hidup. Apa itu komitmen hidup? Memiliki satu prinsip hidup yang bisa menjadi pendirianmu yang teguh, tidak goyah, sehingga kamu tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif yang ada di dunia ini. Itulah memiliki karakter komitmen. Yang kedua, memiliki karakter hati sebagai hamba. Artinya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Oleh karena itu, anak didik kami, kita juga harus demikian. Kita jangan memiliki hati yang sombong, tinggi hati, tetapi kita harus memiliki sikap rendah hati atau memiliki hati sebagai hamba. Yang berikutnya, memiliki hati yang memahami. Apa maksudnya memiliki hati yang memahami? Dalam persaudaraan, dalam persahabatan, dalam keluarga, tentu kamu mendengar apa yang ada di dalam pikirannya. Oleh karena itu, sebagai sahabat, sebagai orang Kristen, sebagai anak pengikut Yesus, kamu harus memiliki hati yang memahami apa yang ada di dalam pikiran keluarga atau temanmu, sehingga kamu dapat mengambil jalan keluar dari keterpurukan yang apa yang dialami oleh temanmu. Yang berikutnya, memiliki sikap kepemimpinan yang rendah hati. Artinya di sana, pemimpin itu pemimpin yang memiliki nilai-nilai Kristiani, jujur, kerja keras, taat, takut kepada Tuhan, dan tidak sombong. Itulah memiliki sikap kepemimpinan yang rendah hati. Oleh karena itu, anak didik kami, apa yang perlu ibu simpulkan? Apa yang bisa kamu ambil dari materi yang ibu sampaikan pada saat ini? Hendaknya kamu memiliki karakter-karakter seperti karakter seorang Kristen, meniru teladan contoh-contoh pelayanan yang telah diberikan Yesus kepada manusia. Yang ketiga, yang menjadi kesimpulan dari materi ini, kamu yang tadinya memiliki idola, artis, tokoh-tokoh yang lain yang ada di dunia ini, hendaknya kamu memilih tokoh idola dalam hidupmu, yaitu Yesus Kristus, sebagai tokoh utama dalam hidupmu yang menjadi tiruan teladan dalam hidupmu, sehingga kamu nanti akan mencerminkan bagaimana seorang Kristen sebagai orang yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Terima kasih. Sampai di situ pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami telah siap melaksanakan, mendengarkan firman-Mu dan materi meneladani Kristus dalam pelayanan di dunia. Tuhan, mampukan kami menjadi teladan, meniru, mampukan kami membuat Yesus menjadi tokoh idola dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa mencerminkan bagaimana sifat Kristen, sifat pengikut-Mu yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.